Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Bisa Arida Salam, asisten gambar teknik angkatan 2020, dan teman saya Ismail Jordi, asisten menggambar teknik angkatan 2020. Di sini kami akan mengampu modul 3. Untuk teman-teman tolong dipelajari dan diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat modul 3, yaitu magnetic block. Pertama-tama kita membuat folder terlebih dahulu ya. Untuk penamaan foldernya yaitu name nama modul 3. Setelah folder terbuat, langsung saja ke aplikasi SolidWorks. Kemudian kita new file menggunakan modul part, lalu kita klik OK. Nah, kali ini kita akan membuat balok di magnetic block dengan menggunakan pandangan top plane. Kita normal to. Nah, pergi ke menu sketch. Kalian kan udah pernah mencoba menggunakan corner rectangle. Nah, kali ini kita menggunakan center rectangle, yang dimana untuk titik pembuatannya berada di tengah. Kita klik pada titik origin, lalu kita tarik. Oh ya teman-teman, jangan lupa kalau untuk satuannya diubah ke mmgs ya. Kalau udah diubah, maka kita beri ukurannya, yaitu untuk panjangnya yaitu 300, kemudian untuk lebarnya itu 150. Setelah terbuat desain 2 dimensinya, lalu kita pergi ke feature, lalu kita extrude. Nah, di sini kita beri ketebalannya sebesar 20 mm. Kita checklist. Nah, di sini di magnetic block kan teman-teman dapat melihat di halaman pertama kan di sini pada sikunya kan kayak melengkung. Nah, kali ini kita menggunakan feature fillet untuk melengkungkan di bagian siku. Nah, kalian juga pernah menggunakan chamfer. Untuk kali ini menggunakan fillet. Chamfer ini untuk pemberian di garis siku ini memotong sudut. Nah, kali ini kita menggunakan fillet, yang dimana sudut ini akan melengkung. Nah, ada 2 cara untuk mengklik dari sudut ini, bisa secara manual maupun otomatis. Saya contohkan untuk secara otomatis ya. Kita klik garis yang kita seleksi. Nah, di sini teman-teman dapat melihat ada connect to start face. Nah, yang dimana ini akan secara otomatis garis sikunya terpilih semua, atau teman-teman bisa mengklik satu-satu pada garis sudut. Nah, setelah terseleksi, maka kita pergi ke fillet parameternya, yaitu sebesar 10 mm. Lalu kita checklist. Nah, setelah terbuat untuk sudutnya, lalu kita akan melubangi di bagian atas sini dengan cara kita pergi ke sketch, kita pilih objek yang akan kita sketch, kita normal to terlebih dahulu, kemudian klik sketch. Kita menggunakan center rectangle lagi, kita klik pada titik origin, lalu kita tarik. Nah, kita beri ukuran 240.
untuk lebarnya 100. Nah, setelah terbuat kita akan menggunakan fitur Hole Wizard. Di sini kan teman-teman belum bisa klik Hole Wizardnya ya, karena kita masih di mode sketch. Kita dapat membatalkan di mode sketch ini dengan cara kita klik Exit Sketch. Nah, maka akan tampilannya di sketch ini berubah menjadi abu-abu dan menandakan bahwa di fitur Hole Wizard bisa digunakan. Kita klik. Di sini kan ada beberapa tipe Hole Wizard ya. Ada counter bore, ada countersink, ada hole sama strength tab. Nah, untuk counter bore ini untuk pelubangan yang dimana permukaannya itu melingkar. Nah, sedangkan countersink ini pelubangan dengan permukaan seperti kerucut. Untuk perbedaan dari strength tab sama hole, kalau hole itu pelubangan biasa. Nah, sedangkan untuk strength tab itu pelubangan yang dimana dalamnya akan muncul ulirnya. Nah, untuk yang lain nanti bisa dicoba di rumah. Kali ini kita menggunakan hole. Kita klik hole. Terus untuk standarnya menggunakan ISO. Untuk tipenya menggunakan tab drill. Kemudian untuk ukurannya M16 ya teman-teman. Perhatikan ini ukurannya harus M16. Kita cari, bisa diklik lalu kita scroll cari ukuran M16. Nah, terus untuk end conditionnya itu menggunakan true all. Nah, setelah kita pilih, kemudian kita option lalu klik 3D sketch. Nah, kita pilih titik pojok pada persegi panjang. Setelah terpilih, kita checklist. Nah, bisa dilihat ya, untuk pelubangannya udah jadi. Nah, kali ini kita akan melubangi dengan dua tipe, yaitu pelubangan menggunakan hole sama strength tab. Untuk yang strength tab kan ada muncul ulirnya. Nah, untuk hole ini tidak ada ulirnya. Kita dapat membuatnya baru dengan cara di bagian Feature Manager barisan ketiga ada konfigurasi manager. Nah, di sini kan ada penamaan default. Kita ganti terlebih dahulu untuk penamaan ini dengan cara kita klik satu kali, terus tunggu beberapa detik, lalu kita klik lagi. Nah, kita beri nama hole. Kemudian kita akan membuat konfigurasi baru untuk bagian pelubangan yang ada ulirnya. Kita klik kanan di bagian part configuration. Nah, di sini ada add configuration, langsung kita klik. Kita beri nama tabs. Kemudian kita checklist. Nah, di sini ada centang hijau yang menandakan bahwa kita udah berada di konfigurasi tabs. Nah, untuk konfigurasi tabs ini kita ubah bagian pelubangan bagian hole ini menjadi pelubangan strength tab atau yang dimana permukaan ini ada ulirnya. Dengan cara kita pergi ke Feature Manager, kita di tab Drill for M16 ini diklik kanan, lalu kita klik Suppress. Maka pelubangannya akan menghilang. Nah, kali ini kita akan menggunakan pelubangan yaitu strength tab dengan cara kita normal to terlebih dahulu. Kita pergi ke Feature, lalu klik pada menu Hole Wizard. Nah, kita kali ini menggunakan strength tab yang dimana di dalamnya ada ulirnya. Untuk standarnya menggunakan ISO, untuk tipenya menggunakan tab hole. Untuk ukurannya M16. Kemudian end conditionnya menggunakan true all. Lalu kita checklist. Untuk sebelum di checklist kita pergi ke position. Nah, kita pilih titik pojok dari persegi panjang.
Setelah terpilih lalu kita checklist. Nah, pelubangan untuk string tab udah jadi. Nah, di sini teman-teman kan belum bisa melihat di dalamnya ada ulirnya apa belum. Nah, kita dapat melihat di dalamnya ini ada ulirnya dengan cara kita di feature manager ada annotation, lalu kita klik kanan ada details. Nah, di bagian set domestic traits ini kita checklist saja, lalu kita klik OK. Maka akan muncul ulirnya. Nah, oke, kita pergi ke configuration. Nah, ini kan berada di konfigurasi tabs. Nah, untuk kita pergi ke holes, kita dapat dengan cara kita klik, double klik. Nah, maka kita akan berada di konfigurasi holes. Untuk menghapus dari persegi panjang ini, kita dapat menghilangkannya dengan cara kita seleksi salah satu garis. Nah, setelah garisnya berwarna biru, kita pergi ke feature manager. Nah, ini kan ada di blok sketch 2 di blok biru. Nah, kita klik kanan, lalu kita klik hide, maka persegi panjangnya akan hilang. Terus kita jangan lupa kita save as di folder yang kita buat tadi dengan nama slab, lalu kita save. Oke, kali ini kita akan melanjutkan untuk pembuatan segitiga di bagian magnetic block dengan cara kita new file atau kita tekan Ctrl N, lalu kita klik pada modul part, lalu kita OK. Nah, setelah terbuat, kita pilih untuk pandangannya yaitu di bagian front plane. Nah, kali ini kita akan menggunakan center line. Kita klik pada titik origin, lalu kita tarik ke atas. Untuk satuannya jangan lupa mmds ya teman-teman. Untuk membatalkan dari garis ini, kita dapat membatalkannya dengan cara kita klik pada keyboard ESC atau escape, maka akan hilang. Nah, kita akan menambahkan di bagian titik atas center line ini menggunakan circle. Kemudian kita akan menambahkan garis menggunakan line, bukan center line ya teman-teman, line atau garis tegas. Nah, perhatikan teman-teman, ini untuk garis harus menyinggung di bagian lingkaran ya, garis lingkaran. Kita dapat mengetahuinya apakah garis yang kita buat sudah menyinggung garis lingkaran dengan cara kita dapat melihatnya di bawah pensil itu ada kotak kuning. Kita cari kotak kuningnya harus 2. Ini masih kotak kuningnya masih berupa titik hijau. Nah, di sini teman-teman dapat melihatnya ada titik hijau dan lingkaran yang menandakan bahwa garis yang kita buat sudah menyinggung dengan garis lingkaran. Nah, lalu kita klik pada keyboard ESC, maka sudah terbuat. Nah, kali ini kita akan menggunakan mirror entities. Kalian juga udah tahu apa artinya mirror. Mirror adalah seperti cermin. Jadi garis yang kita pilih seperti garis miring sama garis horizontal ini akan tercermin di bagian sisi kanan. Langsung saja pertama-tama kita klik pada garis yang ingin kita cermin dengan cara kita tahan Ctrl. Ketika garisnya udah berwarna biru, lalu kita klik pada garis bagian bawah. Nah, lalu bagian keyboard kontrolnya dilepas saja gak apa-apa. Nah, di seleksi
entities udah masuk, yaitu garis bagian miring dan bawah, yang menandakan bahwa garis yang kita seleksi ini dapat dicerminkan. Nah, langsung saja kita klik pada error entities. Nah, di bagian option kita dapat ada kotak kosong ini yang untuk bagian garis centerline ini, yang dimana garis centerline ini dapat menjadi garis sumbu tengah untuk mencerminkan garis yang kita buat. Kita klik pada kolom kosong ini, terus kita klik pada garis centerline. Nah, maka akan previewnya akan muncul seperti ini, garis kuning, yang menandakan bahwa nanti garis yang kita buat ini akan tercerminkan di bagian sisi kanan. Lalu kita checklist. Nah, kali ini kita akan menggunakan trim entities. Di bagian option ini kan ada beberapa jenis trim. Nah, untuk power trim ini digunakan untuk memotong garis yang tidak kita gunakan dengan cara menggambar dan melewati garis yang kita tidak gunakan. Nah, maka garisnya akan menghilang. Terus kita di sini ada corner. Saya contohkan corner ini digunakan untuk memotong garis dan membentuk sudut. Contohnya seperti ini. Ketika ada dua garis yang saling menyinggung dan membuat sudut, maka akan terbuat garis tambahan di sini. Langsung saya contohkan aja untuk corner. Nah, teman-teman dapat memilih garis ini, lalu kita pilih garis yang kedua ini, maka kalian dapat melihatnya ada garis oranye. Lalu kita klik aja. Nah, di sini akan menambah garis panjang dan garis yang bagian sini akan terpotong dan membentuk sudut. Kita checklist. Nah, kali ini untuk bagian trim away inside itu apabila kita membuat garis di bagian dalam dan memilih garis yang bagian dalam ini, maka garis yang di dalam ini akan menghilang dengan memilih atau mengklik di garis yang kita tidak butuhkan di bagian dalam. Untuk konsepan di trim away outside itu sama-sama inside, namun untuk bagian luar untuk outside. Nah, kali ini kita akan menggunakan trim to close, yang dimana kita akan memilih salah satu garis yang kita tidak butuhkan. Nah, maka akan hilang. Lalu kita checklist. Kali ini kita menambahkan lingkaran di bagian titik atas center line. Lalu kita beri ukuran. Untuk bagian alasnya yaitu sebesar 260. Kemudian untuk tinggi dari center line itu sebesar 75. Untuk lingkaran bagian dalam itu sebesar 24 mm, dan untuk bagian busur atas ini sebesar 25. Nah, setelah terbuat seperti ini, kita beri ketebalan dengan menggunakan feature extra boss. Nah, untuk directionnya kali ini kita menggunakan midplane. Nah, apa sih perbedaan dari midplane sama blend? Kalian udah tahulah untuk bagian blend itu untuk penebalan di bagian salah satu arah. Nah, kali ini untuk midplane dengan cara penebalan dibagi dua, yang dimana sketsanya akan berada di tengah dari penebalan. Kali ini untuk ketebalannya menggunakan 20 mm. Nah, bisa dilihat untuk sisi kanan ini ukurannya 10 dan sisi kirinya yaitu 10, yang dimana terbelah menjadi dua.
lalu kita checklist. Nah, untuk bagian atas dari magnetic block sudah jadi. Jangan lupa untuk di save dengan nama friend hook. Lalu kita save. Baik, di sini saya Ismail Jordi akan melanjutkan modul 3. Pada langkah selanjutnya, kita akan menggabungkan beberapa part yang telah dibuat tadi menjadi satu bagian. Langsung saja, langkah pertama kita klik new file dengan klik new. Setelah itu kita pilih menu assembly. Untuk menu assembly ini digunakan untuk menggabungkan beberapa part yang telah dibuat. Kita klik OK. Oke, untuk tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita akan mengimport part-part yang telah dibuat tadi dengan cara klik browse. Kita pilih slab terlebih dahulu. Untuk konfigurasinya kita pilih holes dan kita open. Kita taruh di sembarang tempat terlebih dahulu. Setelah itu kita akan menambahkan crane hook dengan cara insert komponen. Kita browse lagi dan kita pilih crane hook. Kita klik open. Setelah itu teman-teman bisa menaruhnya di sembarang tempat terlebih dahulu. Oke. Setelah itu kita akan menggabungkan dua part ini dengan menggunakan menu matte. Kita klik matte dan kita pilih kita seleksi pada bagian permukaan slab dengan bagian bawah crane hook. Oke. Kita klik checklist. Sekarang pada bagian permukaannya telah menyatu. Teman-teman untuk melihat preview seperti berikut, teman-teman bisa menahan tombol scroll pada mouse dan menggerakkannya. Karena kita ingin menaruh crane hook pada tengah-tengah slab, kita akan menggunakan fitur lain, yaitu kita akan menggabungkan plan-nya atau meng-match plan-nya dari slab dan crane hook. Kita pilih, kita klik tombol plus pada assembly 4 dan kita klik plus pada crane hook dan pada slab. Setelah itu kita akan menggabungkan front plan dari slab dengan front plan dari crane hook. Kita pilih dua-duanya. Setelah itu dia akan otomatis bergerak. Kita klik checklist. Setelah itu kita akan menggabungkan antara rack plan dari slab dengan rack plan dari crane hook. Oke, kita klik checklist. Kita klik checklist lagi. Part crane hook dan slab telah tergabung. Untuk langkah selanjutnya kita akan menambahkan part slab dengan cara insert komponen. Kita klik browse dan kita pilih slab. Untuk konfigurasinya kita pilih holes terlebih dahulu, klik open dan kita taruh pada sembarang tempat. Oke, selanjutnya kita akan menggabungkan part slab ini dengan part slab yang di atas ini dengan cara klik matte. Kita pilih pada permukaan part yang di bawah dan permukaan bawah pada part yang di atas. Setelah itu otomatis akan menyatu. Untuk mensejajarkannya kita pilih pada bagian lebarnya dengan permukaan lebar. Kita klik checklist dan pada permukaan panjang dengan panjang. Kita klik checklist lagi. Setelah itu kita akan menambahkan part slab lagi dengan cara insert komponen. Kita klik browse. Kita pilih slab dan konfigurasinya holes. Kita klik open. Kita taruh pada sembarang tempat terlebih dahulu. Di sini kita membutuhkan part slab dan konfigurasi holes sebanyak 5. Karena ini sudah terdapat 3, teman-teman bisa menambahkannya dengan mengulangi langkah tadi dengan insert komponen dan browse. Tetapi di sini saya akan memberitahu cara cepatnya, yaitu dengan cara
menekan dan menahan tombol kontrol pada keyboard. Setelah itu kita pilih part yang akan digandakan. Kita klik pada slab dan kita tarik keluar. Part slab akan otomatis tergandakan. Di sini kita membutuhkan satu lagi. Oke, kita taruh di sembarang tempat terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan menggabungkan part-part ini menjadi satu bagian. Kita masuk ke dalam menu Matte dan kita kita seleksi pada bagian atas permukaan part yang di bawah dan permukaan bawah pada part yang di atas. Kita klik checklist. Permukaan pada lebar dengan lebar, panjang dengan panjang. Oke, teman-teman di sini bisa menggabungkannya dengan menggunakan tidak hanya dengan permukaan, tetapi garis dengan garis. Di sini saya akan mencontohkannya. Pada bagian part yang di bawah ini kita pilih garis yang di atas, dan pada part yang di atasnya kita pilih garis yang di bawah. Oke, sudah sejajar. Setelah itu kita pilih pada permukaannya, kita matte terlebih dahulu. Oke. Setelah itu kita pilih pada bagian garis pada bagian lebar yang di atas dan garis bawah pada bagian part yang di atas. Oke, setelah itu kita klik checklist. Setelah itu untuk part terakhir kita akan menggabungkannya. Kita klik checklist. Nah, jika teman-teman salah klik seperti berikut ini, teman-teman bisa masuk ke dalam menu selection. Kita klik kanan pada seleksinya dan kita delete. Dan kita bisa memilihnya lagi. Permukaan lebar dengan permukaan lebar, permukaan panjang dan panjang. Oke, kita checklist. Setelah itu kita akan menambahkan satu part lagi, part yang terakhir, dengan cara insert komponen. Kita masuk ke browse, kita pilih slab, dan untuk konfigurasinya pada part terakhir ini kita menggunakan tabs. Oke, kita taruh pada sembarang tempat terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke dalam menu matte dan kita gabungkan seperti langkah-langkah yang telah kita lakukan tadi. Lebar dengan lebar, panjang dengan panjang. Oke, semua part yang telah kita buat telah digabungkan. Di sini saya akan membuat tampilan part ini menjadi lebih menarik. Kita akan mewarnai part-part ini dengan cara yang pertama, kita akan mewarnai pada crane hook. Kita klik kiri pada crane hook, kita pilih appearance dan kita pilih crane hook. Oke. Pada menu konfigurasi, teman-teman jangan lupa pilih yang apply at component level. Oke. Setelah itu kita pilih warnanya. Kita pilih warna merah dan kita aplikasikan pada crane hook. Oke. Setelah itu teman-teman checklist. Oke, untuk selanjutnya yaitu pada part slab. Kita pilih pada slab, kita pilih appearance. Selanjutnya kita slab, appearance, kita pilih slab. Oke, teman-teman pilih apply at component level dan kita pilih warnanya. Di sini warnanya teman-teman bisa mengkreasikan, terserah teman-teman ya. Sini saya akan menggunakan warna merah lagi dan kita pilih part slab yang paling atas. Oke, kita checklist dan kita ulangi langkah-langkahnya lagi. Pilih appearance, pilih slab, kita pilih yang komponen level dan kita pilih warnanya warna hijau. Oke, kita checklist. Setelah itu kita pada slab berikutnya, slab ketiga, kita pilih slab, kita pilih apply at component level, kita pilih warna biru muda. Oke, setelah diaplikasikan kita klik OK. Kita masuk ke dalam
slab yang keempat. Kita klik slabnya pada klik kiri dan kita klik appearance. Kita pilih slab, apply at component level. Kita pilih warna biru tua. Setelah itu kita aplikasikan pada slabnya dan kita checklist. Untuk selanjutnya slab kelima sama seperti tadi ya teman-teman. Dan ini jangan lupa untuk diganti. Kita pilih warna ungu. Setelah itu kita checklist. Untuk part terakhir kita pilih apply at component level. Kita pilih warna kuning. Oke, kita checklist. Oke, untuk part pada modul 3 ini telah selesai. Selanjutnya teman-teman jangan lupa meng-save-nya dengan cara Ctrl S pada keyboard dan kita beri nama. Teman-teman bisa juga mengklik pada fitur yang di atas ini, Save As. Kita klik dan kita beri nama magnetic block. Oke. Setelah itu kita save. Pada modul 3 kali ini kita pilih yang simetri. Oke, pada modul 3 kali ini kita telah menyelesaikan part-part ini dan menggabungkannya. Untuk selanjutnya dan kita sudah belajar menggunakan fitur matte, fitur edge komponen, dan cara mewarnainya. Oke, mungkin cukup sekian dari modul 3. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada modul 3 kali ini saya akan menjelaskan sebuah fitur yaitu toolbox. Kita akan menambahkan fitur toolbox pada modul 3 kali ini. Untuk beberapa versi SolidWorks memang untuk toolbox ini tidak ada. Jadi pada penggunaan fitur toolbox ini tidak diwajibkan. Dan untuk penugasan pada modul 3 kali ini hanya sampai pada bagian ini saja. Oke, saya akan mencontohkan penggunaan toolbox. Pertama, teman-teman lihat pada menu SolidWorks Resource pada bagian kanan. Teman-teman masuk pada menu Design Library dan teman-teman klik pada menu Toolbox. Kita akan di sini terdapat beberapa pilihan ukuran. Kita pilih yang ISO. Setelah itu kita pilih yang WARS. Kita akan menambahkan sebuah ring pada keempat lubang ini. Kita pilih yang warsing ISO 7089. Setelah itu kita paskan pada lubangnya. Untuk previewnya memang pada beberapa kasus ada yang besar, ada yang kecil seperti ini. Tidak apa-apa, kita paskan saja dulu pada lubangnya. Jika sudah, kita lepas tombol pada mouse. Oke. Setelah itu pada menu konfigurasi di kanan kita atur ukurannya menjadi M16. Oke, jika sudah kita klik checklist. Selanjutnya kita pasang pada lubang-lubang yang lain. Oke. Kita paskan pada lubangnya. Oke, jika sudah teman-teman bisa klik silang pada bagian kiri. Oke, jika sudah kita akan menambahkan bautnya. Kita masuk ke dalam menu toolbox lagi. Kita pilih ukurannya yang ISO. Setelah itu kita masuk pada file bolts and screw. Kita masuk pada menu hex bolt. Setelah itu kita pilih yang ISO 4014. Jika sudah kita seret ke dalam, kita paskan pada lubangnya. Oke. Jika dirasa sudah pas, teman-teman bisa melepaskan tombol pada mouse. Oke, pada menu konfigurasinya kita atur ukurannya menjadi M16. Untuk panjangnya kita atur 120. Dan untuk lebarnya 38.
Dan untuk displaynya kita pilih yang kosmetik. Jika sudah, kita klik checklist. Setelah itu kita pasang pada keempat lubangnya. Oke. Oke, jika sudah kita klik silang pada bagian kanan, pada bagian kiri. Oke, mungkin seperti itu penggunaan fitur toolbox-nya. Jika teman-teman pada laptopnya terdapat menu toolbox, teman-teman bisa mencobanya dengan tutorial yang saya ajarkan tadi. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.